Halo pemirsa tvparlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring dalam dialog khusus tvparlemen.com dengan tema infrastruktur di jalur mudik. Dengan narasumber kita, Ketua Komisi 5 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, Bapak Laurens Bahangdama. Apa kabar Pak Laurens? Baik. Baik Pak, iya. Ini kan sejumlah kalangan ya Pak ya, meminta Kementerian PU harus melakukan evaluasi terkait perbaikan jalur mudik, karena perbaikan jalur mudik ini pasalnya dilakukan setiap tahun Pak menjelang Lebaran. Menurut Bapak ini bagaimana Pak? Sebenarnya tidak begitu, Iya. hanya karena Lebaran sekarang ini kan pas di pertengahan tahun dan pas baru memulai perbaikannya. Karena begini, proses tendernya itu kan mereka sekitar Maret April, jadi dia baru kerjakan mulai bulan Mei Juni ya kan, Juli. Nah, jadi itu yang membuat kelihatannya bahwa setiap hari raya baru, padahal tidak begitu. Jadi karena begini, infrastruktur kita ini memang karena kita negara berkembang, negara yang baru, tentu mesti memang perlu suatu ukuran-ukuran bagaimana kita melakukan pembenahan infrastruktur kita, khususnya dalam menghadapi hari raya. Itu kan ya itu hanya salah satu saja, tapi sebenarnya dia harus memperbaiki bukan saja waktu menghadapi hari raya. Karena itu adalah tugas dari negara untuk bagaimana supaya terjadi perkembangan perekonomian kita apabila infrastrukturnya harus dibenahi. Nah, kemarin Komisi 5 sudah melakukan tinjauan atau sidak di berbagai tempat, baik di Sumatera, di Jawa Timur, dan kemarin kebetulan saya pimpin ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau secara umum infrastruktur khususnya jalan negara ya, jalan nasional yang di Jawa Barat baik. Kecuali di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah agak banyak yang masih berlobang-lobang, makanya kemarin begitu sedang mereka memperbaiki, saya minta bahwa kalau bisa 10 atau 12 hari sebelum hari raya harus sudah di stop itu pengerjaan perbaikan, karena akan mengganggu, membuat macet. Saya waktu kemarin saya makanya membuka palang dari yang sedang diperbaiki itu supaya tidak terjadi kemacetan di Brebes ya. Jadi secara umum kita lihat bahwa pemerintah sudah melakukan, cuma ada persoalan. Persoalannya apa Pak? Kenapa jalan ini sering rusak setiap tahun diperbaiki? Seperti dilakukan perbaikan selalu ya Pak ya? Setiap tahun. Karena kemarin saya coba cek di jembatan Timbang ini muatan barang itu semuanya di atas 30 ton. Jadi sementara kemampuan jalan kita untuk 15 ton. Nah, itu pasti rusak, itu pasti. Sementara kalau terjadi misalnya kelebihan muatan, ini kan sekarang ini kan jembatan Timbang itu yang di bawah kendali atau di bawah koordinasi oleh provinsi. Sementara ini jalan nasional ya kan. Jadi ini yang menyebabkan terjadi, ya udahlah biar aja, atau ini kan yang tanggung jawab nanti nasional bukan provinsi. Sementara yang mengontrol ini kelebihan muatan dan sebagainya adalah provinsi. Itu yang saya lihat mesti dibenahi dari aturannya dulu. Supaya ya karena ini jalan di nasional, maka mesti yang kontrol tentang lalu lintasnya juga itu mesti di nasional, di pusat. Pak Laurens, ini jadi selain kelebihan muatan, persoalan apa saja Pak yang mengakibatkan jalan rusak sehingga selalu diperbaiki setiap tahun Pak, seperti itu? Kalau kita lihat ya di khususnya jalur Pantura, jalur Pantura ini kan karakteristiknya macam-macam. Ada memang seperti di daerah kayak daerah Semarang itu kan terjadi bahwa seperti setiap tahun ada penurunan tanah itu sekitar 10 cm. Dan juga termasuk kita di Jakarta ini. Nah, ini yang menyebabkan bahwa keadaan labil ini ya itu akan memang mempengaruhi, selain tadi juga karena kelebihan muatan, ya kemudian juga ya mungkin ini faktor alam mungkin Pak ya? Faktor alam salah satu penyebab utama faktor juga. Alam ya, baik. Jadi ada beberapa persoalan, antara lain faktor alam dan dari manusia itu sendiri ya Pak ya, seperti kelebihan dan muatan. Ya menghadapi hari raya ini kan bukan saja orang menggunakan transportasi darat kan, jalan, tapi juga ada lewat kereta api, ada lewat laut, ada juga lewat udara gitu. Tapi dari segi infrastrukturnya sendiri Pak, apakah tidak dipersiapkan bahwa jalan ini dapat dipergunakan 10 hingga 15 tahun Pak, seperti itu? Ada tidak dari pemerintah? Justru itu. Jadi kita ingin bawa pilihan yang paling utama nanti untuk khususnya jalur Pantura mesti harus jalan tol. Jadi itu kalau jalan tol itu kan memang untuk sekian tahun ya kan. Jadi tidak hanya perbaik sekarang, tahun depan perbaik lagi ya. Kita tidak mau
hal seperti itu ke depan. Makanya ya karena saya juga baru di Komisi 5, saya ingin nanti mengetahui betul bagaimana sih perencanaan pemerintah. Misalnya untuk tahun depan ya, untuk tahun 2014 terhadap pemeliharaan jalan khususnya di jalur Pantura yang memang ya cukup besar anggarannya, sekitar hampir 1,3 triliun untuk pemeliharaan. Jadi sudah dipersiapkan ya Pak ya, seperti itu oleh pemerintah. Oke, baik Pak. Pak Lawrence, kita akan lanjutkan kembali dialog kita, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.